Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, admin ingin kembali berbagi informasi seputar P3K Guru, yang lebih tepatnya mengenai rekrutmen guru menjadi ASN P3K. Jadi silahkan disimak saja videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Terkhusus buat rekan-rekan yang baru saja menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe, jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya, agar rekan-rekan tidak ketinggalan dengan info-info terupdate setiap harinya dari channel ini. Jika sudah, admin ucapkan terima kasih, dan jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Oke, kita lanjut ke info intinya. Yang pertama, mengenai pengangkatan menjadi ASN P3K. Di sini ada informasi ya, ini bocoran daripada pemerintah provinsi yang disampaikan oleh salah seorang rekan kita, pejuang ASN P3K. Yang PG dan belum PG tidak dites. Yang PG dan belum PG tidak dites. Nah, di sini rekan-rekan harus pahami bahwa yang belum PG yang dimaksud di sini adalah yang THK 2 dan guru honorer negeri yang masa kerjanya minimal 3 tahun. Nah, ini rekan-rekan ya. Namun jika kurang dari 3 tahun ini tetap tes sesuai dengan Permen Pan RB nomor 20. Seperti itu rekan-rekan ya. Yang PG dan belum PG tidak tes. Yang tes peserta umum. Nah, ini peserta umum atau baru. Itu akan dilaksanakan bulan Desember. Nah, di sini katanya bulan Desember tesnya. Info dari Pemprov. Data besok harus sudah masuk ke BKN biar cepat diterbitkan juknisnya. Alhamdulillah rekan-rekan ya. Jadi ini juga juknis tergantung dari Pemda. Kalau Pemdanya cepat memberikan data-data hasil pemetaannya ya kepada BKN, nah otomatis Panselnas juga akan secepatnya menerbitkan juknisnya. Dan pastinya rekan-rekan sudah bisa memilih formasi atau melihat penempatannya di akun masing-masing di portal SSC ASN. Jadi ini bocoran daripada salah satu Pemprov rekan-rekan ya. Selanjutnya mengenai kuota P3K guru, di sini ada informasi dari Bupati Ciamis. Herdiat Sunaria mengaku telah berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pemerintah pusat dalam hal ini Kemenpan RB. Nah, ini ya, Kemenpan RB mengenai tenaga honorer. Hal itu terkait surat Menteri Pan RB nomor B185 sekian tentang status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam surat tersebut, pemerintah pusat memastikan penghapusan tenaga honorer mulai 2023. Adapun tenaga honorer yang saat ini masih bekerja di lingkungan instansi pemerintah bisa diangkat sebagai pegawai negeri sipil atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Terkait pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K, kami meminta dan mengajukan dalam rekrutmen formasi tahun ini sebanyak 593. Jadi ini untuk Ciamis, ini bupatinya meminta atau mengajukan di sini 593 rekan-rekan ya untuk tenaga honorer pendidikan, kesehatan dan umum. Jadi ini ada 3 ya, ada 3 yang diajukan, ada 3 jabatan, yaitu untuk pendidikan, kesehatan, dan umum. Ucap Herdiat hari Kamis 4 Agustus. Jadi rekan-rekan yang dari Ciamis, inilah kuotanya rekan-rekan ya. Ini informasi terakhir dari Bupati Ciamis. Selanjutnya mengenai pendataan. Nah, ini banyak juga ditanyakan rekan-rekan kita mengenai yang tidak terdata. Nah, di sini diinformasikan dari Badan Kepegawaian Negara, syarat sumber gaji bagi honorer yang akan ditata dalam aplikasi Badan Kepegawaian Negara masih jadi polemik. BKN sendiri tetap berpegang pada regulasi yang ada, yaitu Surat Edaran Menpan RB nomor B sekian tahun 2022 yang tertanggal 22 Juli. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian atau SINKA BKN, Bapak Suharmen ya, dalam hal ini mengatakan sementara ini yang diminta didata adalah mereka yang pendapatannya, nah ini ya, dibayar melalui APBN atau APBD. Jadi yang didata itu yang
pendapatannya digaji atau dibayar ya dari APBN atau APBD. Nah, di sini kita bisa lihat bersama, biasanya yang pengadaan melalui jasa pengadaan barang atau jasa, mereka bekerja sebagai tenaga ahli. Nah, ini kan kita tahu rekan-rekan ya, bahwa untuk rekan-rekan sebagian, khususnya di swasta itu, yang admin tahu, banyak rekan-rekan kita yang dari swasta itu digaji melalui pengadaan jasa dan barang. Seperti itu rekan-rekan ya. Nah, jadi mereka yang digaji melalui sumber ini itu tidak masuk dalam pendataan non ASN yang telah dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara dan Pan-RB. Jadi yang sering bertanya mengenai hal itu semoga tercerahkan dengan penjelasan dari Pak Suharmen, rekan-rekan ya, Deputi Bidang Sinka. Selanjutnya ke kuota P3K Guru 2022. Di sini dari pemerintah Kota Kendari yang telah mengusulkan kuota pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2022 ke Kemenpan RB. Wali Kota Kendari Sukarnain Kadir mengatakan pengusulan P3K ini guna mempertimbangkan nasib tenaga honorer di Kendari, mengingat adanya kebijakan pemerintah yang mulai menghapus tenaga honorer di daerah. Nah, seperti yang baru saja admin sampaikan, kita sudah usulkan formasinya untuk jumlahnya nanti ditanya di BKPSDM. Nah, ini kan ya, jadi jumlahnya nanti ditanya di BKPSDM. Memang berat karena mereka ini jumlahnya besar dan dibiayai pakai APBD. Tapi begitu semua, ini demi memperjuangkan nasib tenaga honorer. Ini diinformasikan 12 Agustus. Jumlah formasinya sendiri, Karipnya menjelaskan belum tahu secara pasti. Nah, belum tahu secara pasti sebab usulan itu masih akan diproses oleh Kemenpan RB. Berapapun yang disetujui, maka itulah yang akan diumumkan. Namun, ia tak menampik formasi guru adalah yang diprioritaskan. Nah, alhamdulillah lagi-lagi guru di sini diprioritaskan dalam usulannya, rekan-rekan ya. Belum saya tahu pasti jumlah pasti formasinya. Kemungkinan semua tenaga guru. Yang terpenting semua usulan itu bisa diikuti dan lulus nantinya. Amin. Sementara itu, Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Pengadaan di KPSDM ya, Kendari, Sulkaida ya, Taridala menyebutkan pihaknya telah mengirim usulan P3K untuk guru melalui e-formasi sebanyak 731. Alhamdulillah rekan-rekan ya. Jadi ini lebih banyak daripada Ciamis. Ini ada 731. Sudah kami kirim di tanggal 26 Juli. Nah, ternyata ini sudah lama rekan-rekan ya. Kami kirim 731 formasi P3K guru untuk mengisi kebutuhan tenaga guru di berbagai spesifikasi seperti guru agama Islam, Katolik, Kristen, Hindu dan Buddha, serta guru mata pelajaran lainnya. Alhamdulillah rekan-rekan ya. Untuk tenaga guru yang bakal diseleksi, Sulkaida menjelaskan ada beberapa kriteria persyaratan yang harus dipenuhi, diantaranya masih terdaftar sebagai mantan atau ex-K2, lama mengabdi lebih dari 3 tahun dan telah masuk dalam data Dapodik Kemendikbud RI. Nah, ini ya yang mengajar di sekolah negeri ya. Tenaga guru diprioritaskan masuk dalam usulan P3K 2022 ini disebabkan data tenaga guru telah lama rampung dari Kemendikbud yang masuk ke BKPSDM Kendari. Sedangkan di sini dikatakan juga bahwa tenaga kesehatan belum masuk usulan diakibatkan data tenaga honorer kesehatan di Kendari sampai saat ini belum rampung. Nah, ini belum rampung sehingga Kemenkeu belum mengalokasikan anggaran untuk tenaga kesehatan. Jadi di sini yang lebih diprioritaskan itu adalah yang guru rekan-rekan ya di Kendari. Nah, di sini terkait fakta baru file Excel dan di sini informasinya admin dapatkan ini 16 Agustus rekan-rekan ya. Apa kata dinasnya, Bu? Share dong. Dinas aku bilang repot sekali ganti-ganti lagi. Dikira kami nggak ada kerjaan kalau harus metain lagi. Jadi apa yang sudah dipetakan itu sepertinya tidak akan dirubah lagi.
rekan-rekan ya. Karena di sini jawabannya dikira kami nggak ada kerjaan kalau harus metain lagi. Semua sudah kami serahkan semua ke BKN. Nah, ini rekan-rekan ya, sudah diserahkan ke BKN. Data ada di BKN, tinggal juknis saja. Nah, semoga secepatnya ya. Data Excel itu orang dinas DKI bilang apa Bu? Nah, ternyata yang ditanya adalah orang DKI. Belum resmi saja, karena yang resmi lewat akun. Nah, ini sama persis dengan yang disampaikan Pak Andika, rekan-rekan ya. Tapi mereka nggak bilang itu nggak valid. Nah, jadi di sini rekan-rekan ya, mereka nggak bilang itu nggak valid, hanya belum resmi saja. Nah, hanya belum resmi saja. Oke, terima kasih. Rata-rata BKD tiap daerah bilang begitu. Nah, tiap daerah bilang begitu. Hanya ini rekan-rekan ya, belum resmi saja karena yang resmi lewat akun. Jadi ini mengenai pemetaan yang ada di DKI Jakarta ini sepertinya sudah tidak bisa diubah lagi apa yang sudah ada di sana. Rekan-rekan ya, sepertinya seperti itu yang disampaikan oleh beliau melalui rekan kita. Karena katanya repot sekali ganti-ganti lagi. Dikira kami nggak ada kerjaan kalau harus metain lagi. Nah, namun pada intinya kita tunggu sebagaimana yang disampaikan di sini. Karena yang resminya lewat akun SSC ASN nanti. Oke, selanjutnya dari DKI Jakarta. Nah, di sini untuk daerah khusus Ibu Kota Jakarta mengenai PNS dan P3K ada besaran TKD, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, PNS guru dan calon PNS. Sedangkan di sini ada daftar nama jabatan, kelas jabatan, dan besaran TPP P3K. Nah, di sini kita bisa jadikan ini penyemangat saja Bapak Ibu ya. Ini dari Jakarta. Nah, ini besarannya, besaran TPP-nya. Untuk guru, jenjangnya ahli pertama, untuk kelas jabatan 8, besarannya itu 3.100.000. Terus ada arsivaris ahli pertama untuk kelas jabatan 8, 4,8 sekian rekan-rekan ya, cukup besar sekali. Terus ada pamon budaya ini sama 4,8, pelatih olahraga juga 4,8. Jadi ini dari DKI Jakarta mengenai tambahan penghasilan pegawai bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jika rekan-rekan yang dari DKI ingin melihat selengkapnya, silahkan saja di-share ini rekan-rekan ya, nomor suratnya akan di-share untuk melihat lebih lengkapnya karena ini adalah lampirannya rekan-rekan ya. Nah, oke, kita lanjut lagi. DKI Jakarta rekan-rekan ya. Nah, untuk DKI Jakarta kita lihat di sini apakah yang sudah dipetakan ini tidak akan berubah lagi. Nah, kita lihat di sini rata-rata yang tidak mendapatkan penempatan ini adalah swasta ya. Jadi ini data dari DKI Jakarta rekan-rekan ya. Nah, jika admin lihat di sini rata-rata penempatannya di dalam instansi, rata-rata rekan-rekan ya, hanya ada beberapa saja yang keluar. Terus di sini yang guru bahasa Inggris, matematika, guru kelas, ada PKWU, juga banyak yang dapat formasi rekan-rekan ya. Jadi mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.